membasuh wajahnya, penglihatan pria ini berubah. Dia dapat melihat apa yang dilakukan tetangganya di balik tembok itu. Pria bernama Yang Ye ini segera melakukan eksperimen. Pemandangan di dalam ruangan tidak lagi menarik baginya. Jadi dia langsung keluar untuk melihat para wanita. Lihatlah senyum mesumnya itu. Dia juga menggunakan kemampuannya untuk bertaruh. Yang Ye adalah karyawan di perusahaan aksesoris. Dia baru saja dipecat karena kinerja buruk. Yang Ye segera membereskan barang-barangnya. Malam itu, dia akan makan malam bersama pacarnya. Tapi tiba-tiba pacarnya memutuskan Yang Ye. Setelah itu, dia kembali ke apartemennya. Lalu dia menyentuh saklar yang sedang diperbaiki. Dan Yang Ye tersengat listrik. Dan langsung pingsan. Anehnya, pria itu sama sekali tidak terluka. Dia curiga kalung giok itu yang menyelamatkannya. Kalung itu diberi orang tuanya sebelum kematiannya. Itu adalah peninggalan para leluhur mereka. Setelah itu, Yang Ye merasa matanya sangat perih. Lalu Huang Bing ingin memotretnya. Tapi Yang Ye dapat melihatnya dari balik handuk itu. Dia membuat Huang Bing terkejut. Saat itu Huang Bing berkata akan mentraktir Yang Ye makan. Tapi Yang Ye dapat melihat isi dompetnya hanya $20 saja. Seperti biasa Huang Bing akan menyuruh dia untuk membayar tagihannya. Karena ketahuan, Huang Bing pun tidak bisa memaksanya. Saat itu, Yang Ye baru tersadar ada yang aneh dengan penglihatannya. Ketika dia memeriksa matanya, dia langsung dapat melihat tetangga di samping apartemennya. Yang Ye sangat senang. Dia memakai penutup mata dan melihat semua yang ada di balik tembok. Setelah bosan, dia segera keluar untuk melihat para wanita. Dia memanjakan matanya itu. Tiba-tiba saja dia terjatuh. Dalam sekejap matanya berubah menjadi mata panda. Lalu dia pergi ke tempat penjualan lotre. Dia sudah memperhatikan tiket lotre selama berjam-jam, hingga membuat si penjual tiket mengomelinya dan meragukan pilihannya. Tapi semua tiket yang Yang Ye pilih mendapat berhadiah. Lalu pria di sampingnya terkejut melihatnya. Malamnya, dia langsung mengajak Huang Bing dan Zhao Xin untuk makan di hotel bintang 5. Kedua temannya mengira Yang Ye sudah gila. Jadi mereka membantu menyadarkannya, karena harga makanan di sana sangat mahal dan dia takkan mampu membayarnya. Kedua temannya mabuk berat. Saat ini, tiba-tiba kalung Yang Ye memancarkan cahaya berwarna kuning. Pada saat yang sama, giok yang digenggam Profesor Low juga memancarkan cahaya berwarna merah. Keduanya mengikuti arah cahaya pergi. Dan mereka pun bertemu. Saat itu cahaya merah langsung mengarah ke dahi Yang Ye. Lalu dia pingsan. Saat dia sadar, dia melihat profesor itu sedang melihat kalungnya. Lalu profesor itu berkata bahwa kalung itu punya nilai arkeolog. Jadi dia menawarkan 60.000 yuan untuk membelinya. Karena itu adalah milik leluhurnya, Yang Ye menolak menjualnya. Tapi Profesor Low memberikan kartu namanya dengan harapan Yang Ye akan berubah pikiran dan menghubunginya. Dia juga mengundang Yang Ye untuk datang ke pameran gioknya dan Yang Ye pun bersedia untuk datang. Beberapa hari kemudian, Yang Ye mengajak kedua temannya ke tempat pameran yang dimaksud Profesor Low. Yang Ye melihat batu-batu itu dengan tatapan yang tajam. Lalu dia mengetahui yang mana giok dan yang mana batu biasa. Dia menuliskan hasil penglihatannya di buku catatannya. Setelah melihat batu-batu itu, Zhao Xin ingin ikut bertaruh. Tapi dia takut kalah dan menjadi miskin. Jadi dia meminta Profesor Low untuk memilihkannya. Lalu profesor itu menyarankan sebuah batu yang bagus. Tapi Yang Ye menyarankannya membeli batu yang lain. Setelah dia melihat semua batu di sana, dia menyarankan Zhao Xin untuk membeli batu itu. Saat ini, mereka terkejut melihat batu pilihan Yang Ye ini. Ternyata itu adalah giok kekaisaran. Bos wanita itu menawar harga yang tinggi untuk membeli giok itu. Zhao Xin sangat senang karena dia bisa kaya dengan giok itu. Saat ini, Yang Ye terus berusaha untuk mencari permata asli. Tapi dia melihat mantan kekasihnya dan kekasih barunya. Dia sangat terganggu melihat kemesraan sepasang kekasih itu. Jadi dia memilih untuk keluar. Saat itu dia bertemu dengan sekelompok pria. Yang Ye membalikkan badannya lagi. Dan dia melihat senjata yang disembunyikan di dalam gitar itu. Yang Ye langsung tahu tujuan sekelompok pria itu. Mereka ingin merampok aula tempat perjudian itu. Lalu para perampok mengeluarkan senjata dan membajak semua orang. Saat ini, Yang Ye memantau pergerakan perampok itu. Dia melempar perampok itu dengan sebuah batu. Lalu dia naik ke jendela dan memakai baju dan topeng perampok itu. Dia menyamar untuk mengalahkan perampok itu satu persatu. Lalu Yang Ye pergi ke ruang penyadaraan bersama beberapa satpam. Tiba-tiba matanya bercahaya, itu membantu dia mengalahkan perampok itu. Kemudian polisi segera datang dan menangkap para perampok. Melihat Yang Ye yang hidupnya sudah lebih baik, mantan kekasihnya ingin balikan dengannya, tapi Yang Ye menolaknya. Sebagai tanda terima kasih, Profesor Low memberi giok kepada Yang Ye. Karena giok itu terhubung dengan kalung Yang Ye,
Profesor Lau mengajak Yang Ye untuk mengunjungi makam kuno, untuk mencari tahu jawaban kedua giok tersebut. Lalu Yang Ye pun menerima ajakan itu. Film ini adalah film fantasi berjudul BBB. Jika Anda mendapat penglihatan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.